Oke, di komunikasi, gitu ya, contoh-contoh di komunikasi, gitu ada dua belah pihak atau lebih, dan di situ ada pesan, ya, verbal atau non verbal, ya, yang dipahami. Oke. Nah, tapi kadang-kadang, ya, satu orang bisa kadang-kadang yang kita sebut sebagai intrapersonal. Nah, jadi kadang-kadang orang itu berbicara dengan dirinya sendiri. Nah, misalnya saya beli es kopi nggak ya hari ini? Beli ya? Jangan. Gitu, beli jangan. Misalnya nggak sehat. Untuk sampai sekarang aus gitu kan. Nah, itu berbicara dengan diri sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam diri kita ada dua sisi. Jadi tetap sama, dua pihak, tapi kadang-kadang bisa berbicara diri sendiri. Ya. Tipe yang kedua adalah interpersonal. Oke. Interpersonal artinya di situ ada orang ke orang. Kita dengan ibu, kita dengan bapak, kita dengan adik kakak, ya, interpersonal. Oke. Kemudian di situ ada juga grup atau kelompok, komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini menarik. Komunikasi kelompok itu minimum ada 3 orang, bukan 2 orang. Kalau 2 orang interpersonal, kalau komunikasi kelompok 3 orang. Nah, kenapa 3 orang ini penting? Karena ketika kita berkomunikasi dengan 3 orang, di situ ada kekuatan mayoritas dan minoritas. 2 lawan 1, gitu kan? Nah, di situ terjadi dinamika. Nah, makanya kalau dalam komunikasi persuasi, komunikasi kelompok ini sangat menarik untuk diamati. Ya, ada 3 kawan duduk bareng sambil ngopi, ya. Yang 2 mungkin pegang Manchester United, gitu kan? Yang 1 pegang Arsenal. Nah, nanti di akhir pertandingan mungkin bisa 3-3-nya pegang Arsenal. Ya, misalnya hal seperti itu. Gitu kan. Nah, ini adanya dinamika itu membuat ini komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok itu bisa dari 3 sampai banyak orang. Nah, kemudian yang keempat adalah komunikasi organisasi. Jadi yang membedakan komunikasi organisasi dengan komunikasi kelompok, di situ ada struktur. Nah, kadang-kadang di organisasi itu kita tidak bisa menerapkan suara terbanyak. Jadi misalnya di dalam kelas, gitu kan, mahasiswanya ingin istirahat, gurunya belum mau istirahat, jadi tidak jadi istirahat. Nah, ini perbedaannya komunikasi organisasi dengan komunikasi kelompok. Kalau di komunikasi kelompok, setiap orang itu mempunyai kemampuan yang sama, power yang sama, sehingga di situ dengan komunikasi itu bisa terjadi persuasi dari minoritas menjadi mayoritas, dari 1 orang jadi 3-3-nya setuju, gitu ya. Makanya kita sering mendengar kata key opinion leaders atau pemimpin pendapat, pemimpin opini yang suka ada di masyarakat. Nah, key opinion leaders adalah orang-orang yang bisa ketika mereka diterjunkan ke sebuah kelompok, mereka bisa mempersuasi kelompok itu. Nah, ayo sekarang ini saatnya beli vitamin, ini saatnya beli beras merah, atau kamu harus rajin minum susu, jangan minum yang lain-lain gitu kan. Nah, ini komunikasi kelompok, tapi di komunikasi organisasi hal itu sulit. Karena pemimpin organisasi atau orang-orang yang ada di struktur-struktur atas memiliki kemampuan untuk melakukan perintah kepada yang di bawah. Sehingga tugas dari key opinion leaders ini tidak efisien. Jadi yang harus mereka persuasi adalah orang-orang di atas organisasi. Itu ya. Nah, yang kelima
adalah komunikasi massa. Komunikasi massa itu contohnya sekarang itu sosial media, ya, berita, YouTube, komunikasi massa. Di dalam komunikasi massa tidak ada interaksi, tapi besar. Ya, bisa seluruh dunia. Begitu kita taruh konten di website, itu seluruh dunia bisa memperhatikan. Ketika kita melakukan sebuah kampanye, gitu kan, sekarang ini lagi musim kampanye, mungkin kita akan melihat nih. Jadi waktunya tepat kalau untuk mau mempelajari komunikasi. Ya. Kelima hal ini dilakukan oleh sebuah badan, gitu. Dan kampanye ini nggak terbatas ke kampanye presiden. Gitu. Kampanye ini perusahaan menjalankan kampanye, ya. Sektor publik menjalankan kampanye, bahkan orang mau ngadain arisan juga menjalankan kampanye. Ya. Kenapa? Karena kalau arisan nggak ada kampanyenya, nggak ada yang datang nanti. Ya. Kita bikin acara keluarga juga ada kampanyenya. Ulang tahun, mau nongkrong bareng, ada kampanyenya. Ya. Nah, yang paling berpengaruh, key opinion leaders, gitu kan. Jadi di sini bahkan untuk sebuah arisan, sebuah nongkrong, pertama komunikasi kelompok nggak jalan, komunikasi interpersonal. Kalau di public sector, karena public sector itu berurusan dengan kehidupan khalayak ramai dan juga menggunakan uang-uang pajak masyarakat, gitu ya. Jadi semuanya menjadi teraudit. Gitu. Apa yang akan kita lakukan, ya? Semisal kalau kita melihat contoh barusan, gitu ya, apa yang terjadi dengan COVID-19, gitu ya. Semuanya harus terpapar rapi. Ya. Contohnya, kalau kita melihat ke layanan masyarakat, di situ ada satu channel yang selalu dilihat masyarakat. Ya, setiap hari kita diberitahukan mengenai efek COVID. Nah, di situ ada komunikasi massa. Nah, di situ nggak ada interaksinya, tapi itu sangat penting, gitu kan? Seluruh dunia tiap hari kita lihat di situ, kita lihat orang yang sama, gitu ya, dengan situasi yang sama, sehingga itu melekat di masyarakat, gampang melekat. Oke, kemudian di situ juga ada RT, RW. Nah, RT, RW itu menarik. Karena kalau saya perhatikan itu hanya ada di Indonesia ya, RT, RW. Ya, kalau di luar negeri banyak nggak ada RT, RW. Ya, jadi kesian gitu, banyak yang kesepian, kadang-kadang sendiri, kesusahan, minta tolong sama siapa nggak tahu, gitu kan. Tapi kan RT, RW gitu, kalau ada yang COVID, ditinggalin makanan di depannya, terus keluar rumah, nah di situ ada interpersonal. Nah itu juga bagian dari kampanye gitu, yang kita lakukan ya, lewat sisi-sisi interpersonal kelompok, organisasi, dan massa. Nah di sini juga kita membutuhkan key opinion leaders. Ya, seperti tadi kalau kita ngundang untuk arisan, nongkrong-nongkrong pasti ada Jaggernya gitu kan, key opinion leaders yang paling berpengaruh. Nah di situ juga ada tuh banyak yang dipanggil gitu ya, contohnya Dr. Tirta gitu kan. Kita lihat karena pada saat seperti itu, ya, terutama di public sector, banyak informasi-informasi yang tidak bisa terverifikasi. Jadi kita nggak hanya kampanye, tapi kita punya musuh nih. Musuhnya adalah informasi yang salah, gitu kan. Banyak banget waktu COVID itu informasi salah, minum apa gitu ya, minum obat apa gitu ya, kalau nggak salah obat pembersih apa gimana gitu kan, saya pernah dengar, gitu kan, informasi salah. Nah, tuh. Nah, yang menarik di dunia komunikasi itu ada yang namanya sleeper effect. Sleeper effect itu artinya ketika informasi itu tidak memiliki sumber, informasi itu lebih gampang diingat daripada informasi yang memiliki sumber. Aneh ya?
Aneh kan? Misalnya, Menteri Kesehatan menyatakan bahwa COVID itu ABCDE gitu. Ya kan? Satu lagi nggak ada sumbernya, cuma kata-kata aja. COVID adalah ABCDE. Dalam jangka panjang yang akan lebih teringat, ya, yang dari sleeper effect itu adalah pesan-pesan yang tidak ada sumbernya. Kenapa? Karena otak kita itu terbatas. Ketika otak itu diberikan pesan dan perkataan sumber, semakin kredibel sumbernya, itu sangat berperan dalam waktu dekat, dalam jangka pendek. Pesan yang ada sumbernya itu jangka pendek lebih ampuh. Tapi dalam jangka panjang, karena dia ada sumbernya menjadi panjang. Dan itu akan menjadi lebih mudah dilupakan. Ada sumbernya. Nah, itulah banyaknya hal-hal yang kita perhatikan ketika kita melakukan kampanye. Gitu. Ketika kita melakukan hal-hal interpersonal kelompok, organisasi, dan massa. Nah, ada di sini ya. Kemudian memberikan pesan itu nggak harus pakai kata-kata. Coba, kalau kita masuk kantor, ada yang senyum sama kita seneng nggak? Senang. Dia ngomong nggak? Enggak. Berarti hal itu memberikan makna. Ada maknanya senyum. Kalau kita kirim WA 3 hari nggak dibales, senang? Nah. Berarti nggak membalas WA itu memberikan pesan juga. Nah itu juga dari komunikasi itu, apapun yang kita lakukan selama itu diserap oleh masyarakat, itu adalah komunikasi. Saya datang ke sini pakai dasi ya, warna biru, gitu kan, pakai celana panjang, pakai jam tangan, itu adalah komunikasi saya bahwa saya menghargai kesempatan ini. Saya berpakaian lengkap, ya, dan saya juga ingin menggunakan atau memakai ya, pakaian terbaik yang saya miliki. Itu salah satunya. Ya. Jadi kadang-kadang kita nggak memperhatikan hal itu, gitu ya. Yang kita memperhatikan adalah perkataan kita. Kenapa sih dia nggak suka sama saya? Padahal saya nggak pernah ngomong apa-apa loh sama dia. Kadang-kadang kayak gitu kan. Kenapa saya nggak disukain di sini? Saya nggak pernah ngomongin apa-apa. Nah, karena komunikasi itu nggak hanya dari perkataan. Komunikasi itu bisa dari raut muka, dari cara kita ngeliat. Atau mungkin ketika kita disapa, kita nggak dengar. Nah itu juga bentuk komunikasi, dan itu kurang diperhatikan kadang-kadang oleh kita sebagai manusia, dan yang lebih parah kadang-kadang itu oleh figur-figur di masyarakat. Jadi, ini sombong loh, artis ini sombong, padahal artisnya nggak ngomong apa-apa gitu. Mungkin dia disenyumin, dia nggak lihat atau capek apa gimana. Nah, jadi bentuknya itu tidak harus verbal, gitu. Dan ini yang menarik adalah apa saja bentuk komunikasi yang harus kita perhatikan. Mungkin pertama adalah verbal, ya, dan non verbal. Tapi di sini juga ada dari verbal dan non verbal itu bermacam-macam bentuk. Kalau kita texting, hurufnya huruf besar semua, artinya apa tuh? Marah. Kok tahu? Kan nggak lihat orangnya. Kok tahu marah gitu ya? Karena persepsi. Persepsi masyarakat dengan kenyataan beda. Gitu. Kita hidup dari persepsi. Karena kita nggak tahu aslinya kan. Kayak misalnya saya lihat ini dindingnya coklat. Gitu. Apakah coklatnya karena cahaya? Saya nggak tahu. Apakah coklatnya karena mata saya benar atau rusak? Saya nggak tahu. Gitu. Kita hidup yang kita lihat persepsi.
Ada orang yang persepsinya bisa lihat mungkin makhluk halus, gitu kan? Persepsi beda-beda. Nah, jadi persepsinya, kalau ketik pakai huruf besar semua, persepsi masyarakat kita teriak, biarpun kita nggak teriak, gitu ya. Ini yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana persepsi orang ketika kita ada di situ. Apa yang orang pikirkan tentang saya. Nah, ini saya lihat ya di pengalaman saya banyak kejadian-kejadian misinformasi, miskomunikasi karena persepsi. Oke, contohnya begini. Contohnya ketika dokter berbicara dengan pasien. Ada pasien ya yang merasa ya, kalau dia tiduran ya, dokternya berdiri, wah kasar ini. Gitu kan? Ada pasien yang sukanya kalau dia tiduran, dokternya ngomongnya seperti ini. Ya, persepsinya baik, caring. Karena pasien kan belum tentu paham apa yang dokter katakan. Misalnya dokter bilang obat ini, atau kamu jangan A, B, C, D, E. Dari pasien bisa persepsinya, dokternya bosi banget, dokternya sok tahu, dokternya galak. Gitu. Padahal dari dokternya peduli, pengen pasiennya sembuh. Tapi persepsi dari pasien berbeda. Oke, nah inilah yang membuat verbal dan non-verbal ini menarik. Gitu. Karena kadang-kadang verbalnya sama aja, persepsinya udah beda. Intonasi, ya, intonasi itu beda ya. Kalau kamu siapa sih? Gitu kan. Atau kamu siapa ya? Nah, hanya sih dan ya itu mengartikan yang beda. Gitu. Tapi seringkali ketika kita berbicara seperti itu, kita nggak memperhatikan, ya, karena kita nggak mendengar suara kita sendiri. Seperti sekarang ini saya lagi direkam, gitu kan? Saya kira saya baik-baik aja, tapi nanti kalau mungkin lihat videonya, oh gitu banget gitu ya. Ini apa bajunya dia nggak masuk atau rambutnya belum semuanya rapi gitu, saya nggak tahu. Kadang-kadang kita nggak tahu nih. Nah verbal itu ada petunjuknya juga, gitu kan? Intonasi, kecepatan kata, suaranya, keras apa nggak keras, gitu ya. Kalau ayah saya itu pendengarannya udah nggak terlalu baik, jadi kalau nonton TV keras, keras gitu, kayak mau ada pesta. Jadi kira apa ini ada pesta ada apa enggak? Cuma karena pendengarannya nggak bagus. Jadi di situ ada intonasinya bagaimana, gitu ya. Kita bisa lihat dari figur-figur publik bagaimana mereka berbicara. Ya, di situ ada konsultannya bagaimana berbicaranya. Kapan kita diam, itu juga penting. Ya, kadang-kadang ketika kita mengalami pertanyaan yang sulit atau situasi yang sulit, ya, kita berpikir keras, padahal yang harusnya kita lakukan adalah diam aja, karena diam itu mempunyai power tersendiri. Contohnya seperti ini, gitu ya. Saya diam, nah itu ada powernya juga, gitu. Karena diam itu juga bagian dari komunikasi. Gitu. Untuk nonverbal, nonverbal itu banyak perbedaan budaya, nonverbal. Misalnya begini, di Indonesia itu nggak semua orang kalau diajak berbicara menatap matanya, dan kadang-kadang menatap mata itu justru nggak sopan, jadi ya menunduk gitu. Dan itu di banyak budaya gitu ya. Mungkin kalau di Bangkok juga kayak gitu mungkin ya, kayak di Thailand gitu kan ada raja, gitu. Jadi kita harus nunduk, nggak menatap mata. Tapi di sebagian besar budaya dunia, kita diharapkan untuk menatap mata. Jadi ketika kita tidak menatap mata, kita akan dikira berbohong. Nah itu kan nonverbal sebetulnya, jadi terjadi miskomunikasi. Nah alasannya saya menjelaskan ini adalah
kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dari cara verbal atau non-verbal seseorang. Satu. Dan kedua adalah kita memperhatikan bagaimana selama ini kita berbicara, gitu, berpakaian. Gitu. Apakah persepsi orang sama dengan persepsi yang ingin kita berikan? Oke. Jadi dari kita mesti ada rencana juga. Gitu. Apakah kita ingin kelihatan seperti seorang yang berwibawa? Apakah kita ingin seperti seorang yang sederhana? Apakah kita ingin terlihat sebagai pribadi yang tegas atau bersahabat? Nah, kan ada tergantung dari audiensnya siapa, pekerjaan kita apa, kan? Kalau kita sebagai penegak keamanan, ya jangan terlalu friendly gitu kan. Okay. Kalau kita jadi MC, ya jangan terlalu serem. Ya, tergantung dari apa. Nah itu juga hal-hal seperti itu. Ya, jadi itu juga menarik. Misalnya gini, cara kita berpakaian. Waktu itu saya pernah ada pegunungan nih di daerah Ekuador, gitu ya. Di situ orang kalau masuk rumah pakai sepatu, karena dingin lantainya. Tuh kan. Kalau di Indonesia itu kan nggak sopan. Di sana aneh kalau nggak pakai sepatu, gitu. Semuanya pakai sepatu di rumah. Rumahnya dibersihin tapi pakai sepatu, gitu. Jadi juga itu. Nah, di nonverbal ini ada ya yang sifatnya tekstual. Nah, kita sekarang banyak hidup dengan pesan-pesan yang sifatnya tekstual. Ya, contohnya emoji, gitu kan. Contohnya meme, ya. Nah, di dunia ini karena kita hidup dengan pesan tekstual, kita kehilangan pesan yang sosial. Nah, jadi ada tekstual, ada juga sosial. Nah, sosial itu adalah pesan-pesan yang hilang kalau kita komunikasi lewat teks. Kalau kita komunikasi lewat Zoom, itu hilang sosial. Contohnya apa? Contohnya wangi enggak orangnya? Nah itu sosial tuh. Di dekat dia kayak gimana sih? Tinggi badannya seperti apa? Ya, vibe-nya seperti apa? Chemistry-nya seperti apa? Nah, makanya kalau remaja-remaja sekarang banyak yang ketemu lewat Tinder. Ntar udah ketemu orangnya nyesel, gitu kan? Di Tinder kayak oke, gitu ya. Begitu janjian ketemuan di warkop loh, itu orangnya, gitu kan? Itu nggak jadi ah. Ya halo, saya nggak bisa nih, sakit perut, gitu kan? Iya. Udah gitu di ghosting ya kalau anak sekarang bilangnya. Di ghosting itu berarti kita jadi ghost, kita nggak balas-balas lagi. Nah, itulah karena kita hidup di media tekstual, bukan di media sosial. Jadi beruntunglah ya, kalau saya itu masih lahir di tahun 70-an, jadi ya kehidupan saya sampai ketemu sampai berkeluarga itu lewat komunikasi sosial, bukan lewat komunikasi tekstual. Nah inilah banyak perbedaan dari zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, mungkin yang saya bahas sekarang mula-mula adalah komunikasi massa. Jadi kadang-kadang di diri kita itu ada tarik-menarik, gitu kan. Ketika kita bingung mau memutuskan sesuatu, nah jadi intrapersonal itu dua pihak yang dua-duanya di dalam diri kita. Gitu. Kalau di psikologi itu kan ada yang namanya ego dan id gitu ya katanya. Id itu sisi jahat kita, ego itu sisi manusia kita. Gitu. Jadi komunikasi intrapersonal terjadi ketika kita mengalami kebimbangan. Nah, jadi ada kebimbangan-kebimbangan
ya atau ketidakpastian, ya, uncertainty, dan kita berusaha mengkontrol ketidakpastian itu. Ya, contohnya, saya ada acara di sini jam 8 gitu kan. Ketidakpastian apakah saya sarapan dulu, berangkat 7.15, apa saya berangkat dulu sarapan di sini, berangkat jam setengah 7. Nah, itu melibatkan komunikasi di dalam diri kita. Nah, jadi di dalam diri kita itu juga ada bayangan-bayangan verbal dan non-verbal, ya, dan maknanya dipahami dengan kita, dan ada dua belah pihak, gitu ya. Atau bahkan banyak, gitu kan. Ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tapi sifatnya itu lebih ke kognitif daripada perilaku, gitu kan, pikiran kita. Ya, jadi ketika kita memberikan pesan persuasif, itu ada yang efeknya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, gitu kan. Dalam jangka pendek memang itu penting. Dia disukain, dia ngomong, terus kita lakukan jangka pendek. Tapi ketika jangka panjang, sebetulnya yang tidak memiliki sumber itu yang paling kita ingat. Gitu. Jadi cuma ada tampilan aja. Ya, ada di mana? Karena ketika kita menyerap hatersnya, menyerap tokohnya itu, seringkali yang kita serap itu adalah source-nya, tokohnya. Gitu. Jadi ketika masuk di sini, itu hanya ada di short term memory gitu kan. Kan kita pakai stimulus, stimulusnya jalan ya. Ada di short term memory, long term memory ada nggak? Belum tentu ada. Nah, makanya kita sering tuh ya, waktu itu saya pernah dengar di mana gitu kan. Ada yang ngomong, saya lupa siapa yang ngomong, tapi pesannya A, B, C, D, E, F, G. Kita ingat pesannya, nggak ingat sumbernya. Nah, jadi kalau kita bicara jangka panjang, ya, yang penting itu adalah pesannya sederhana, nggak ada sumbernya. Kenapa? Karena itu langsung masuk. Jadi kalau kita lihat iklan layanan masyarakat yang ampuh itu, kata-katanya nggak panjang-panjang. 4 sehat, 5 sempurna. Langsung ingat kan? 4 sehat, 5 sempurna. Oke. Tapi kalau panjang-panjang ini menyebabkan bla 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 bla, itu udah nggak paham. Nah, ada banyak suku katanya, pakai bahasa-bahasa aneh gitu kan. Oke. Ada dua hal. Pertama yang kita sebut sebagai petunjuk, cues gitu ya, petunjuk. Petunjuk itu kalau face to face, ya, tatap muka, semakin bagus petunjuk. Oke. Kalau email, WA, semakin buruk petunjuknya. Tapi petunjuk dari siapa dulu, gitu kan? Petunjuk dari pengirim. Oke, petunjuk dari pengirimnya lebih bagus tatap muka. Nah, makanya kalau kita dapat WA, ini teman kamu, ini mama gitu kan, ini ibu, ini tolong transfer dong. Tapi transfernya ke teman mama nih. Gitu, namanya siapa? Nah, itu kan nggak ada petunjuk kan berarti. WA. Nah, hal-hal yang membutuhkan otoritas itu harus langsung. Oke, otoritas seperti misalnya transfer uang, gitu ya. Juga hal-hal yang berkaitan dengan visual, ya, harus langsung. Kayak ini tempatnya mau direnovasi, nggak bisa kita nggak datang, gitu kan? Renovasi nanti salah, gitu kan? Oke, nah di written address documents gitu kan, surat atau email, itu hal yang harus diproses dalam waktu lama. Okay. Karena proses pemikiran kita, kalau kita harus tatap muka di hal-hal yang prosesnya lama, kemungkinan kita salah ngomong. Ya. Jadi banyak hal yang kita harus diskusikan lewat WA. Tadi mungkin membahas emosi itu tadi ya. WA itu, email, WA bagus
ketika kita harus duduk, tenang, berpikir, baru respon. Jadi respon kita tidak harus pada saat itu juga. Nah itu yang memfasilitasi, sehingga di masing-masing ini ada kelebihan dan kekurangannya. Enggak berarti semuanya harus ketemuan, enggak. Ya, makanya sekarang banyak yang WFH, banyak yang kantor-kantor sudah nggak dipakai lagi. Karena memang banyak keputusan yang lebih bagus ketika kita nggak tatap muka. Gitu kan? Kalau kita nggak tatap muka dengan teknologi sekarang, kita bisa cek faktanya. Ya, kita dikirim email, kita lihat di Google, ini benar nggak sih perusahaannya? Ini benar nggak rumah sakitnya, obatnya, udah dites? Tatap muka nggak bisa. Ya. Nah, jadi di sini ya, kita bisa lihat apa yang di sini mungkin ya, ini namanya rich mediums, ini namanya lean mediums, gitu. Jadi di sini media yang ramping, gitu, kaya dan ramping, gitu. Mana yang media? Nah, untuk jangka pendek dia lebih efektif, gitu ya. Tapi untuk jangka panjang, lagi-lagi, gitu ya, banyak di lean medium itu yang lebih efektif. Nah ini contohnya. Oke, informasi ya, melalui lean media, gitu, adalah informasi yang sangat mengandung detail, membutuhkan ingatan, memiliki alur tertentu, dan literal. Gitu ya. Contohnya cara memasak. Cara memasak, kita mau verifikasi juga apakah ini cara memasak yang benar dan enggak, ya, lihat Google dan lain-lain. Ya. Lean medium. Nah kalau kita memperkenalkan produk baru, kita harus ada dua-duanya, lean dan rich medium. Gitu. Karena dalam produk itu ada banyak karakteristik yang sifatnya sederhana, ada karakteristik yang sifatnya personal. Gitu kan. Nah kalau di rich medium itu kita bisa customize, dikustomisasi. Contohnya, saya ngajarin cara buat es kopi susu. Dengan email, saya bisa kirim aja, udah. Tapi dengan email, itu untuk semua orang, dan kita nggak menyadari bahwa di antara orang-orang itu ada perbedaannya. Mungkin ada yang diabetes, langsung ditutup emailnya. Nah, tapi kalau tatap muka, ada yang diabetes, oh tapi saya diabetes, oh kalau gitu, gulanya bisa diganti ini. Oh kalau kayak gitu kita buat dingin aja biar enak, gitu kan? Oh lactose intolerant, nggak bisa minum susu. Oh bisa kita ganti ini, ya. Jadi ada kustomisasinya. Nah makanya kampanye itu ada semua jalur harus jalan, gitu kan? Ada jalur-jalur di mana orang harus ingat, ya kita pakai komunikasi cetak. Nah, orang harus ingat kita pakai website. Tapi ada perbedaan individu ketika message itu diberikan gitu. Contohnya ketika diberikan vaksinasi, ada orang yang bilang loh kok saya nggak kuat, nggak tahan ini, saya alergi ini, saya alergi itu. Itu kan diberikan obat saya alergi. Nah disitulah kita punya rich media, gitu, tatap muka secara langsung. Dan persuasi itu lebih banyak pakai rich media. Contohnya apa? Contohnya asuransi. Kan? Nah, asuransi jarang banget kita pakai asuransi cuma dari website, dari email. Pasti agennya ketemu kita. Oh jelasin ini gini loh, ini gini. Percaya, ntar kalau ada apa-apa hubungi saya. Gitu. Kenapa? Karena bisa dikustomisasi. Ya, kalau di lean itu bisa dicek dan recheck, bisa dicek kredibilitasnya, gitu kan. Nah kalau di rich itu lebih persuasif,
Oke, jadi ini masih melanjutkan diskusi kita, ya. Mungkin pertanyaan yang tadi dibawakan adalah bagaimana kita menciptakan pesan, kan? Bagaimana kita mendesain pesan-pesan itu iklan layanan masyarakat yang bisa diterima, dilaksanakan dan juga diingat. Gitu. Nah ini ada teorinya, ya teorinya ini namanya elaboration likelihood model. Jadi ini kalau sekarang kan zaman internet, nah jadi enak ya apa? Komunikasi kita nggak hanya interpersonal gitu ya, organisasi, tapi juga komunikasi massa untuk yang apa? Kalau mau lihat teorinya. Gitu. Jadi memang teori ini menyatakan bahwa setiap orang itu berbeda-beda dalam pemikiran apa yang penting buat dia. Gitu kan? Nah, kalau penting saya dengerin, kalau enggak penting enggak saya dengerin. Nah, jadi di teori ini orang itu menggunakan central route atau rute sentral untuk hal-hal yang penting, dan rute peripheral route untuk hal-hal yang nggak penting. Tuh. Nah, di sini ada motivasi, ya yang terpenting tuh ya, motivasi, kemampuan, dan kesempatan dalam memproses pesan. Misalnya, saya tertarik untuk berinvestasi. Saya ada motivasinya. Tuh. Tapi begitu saya lihat gitu peraturan investasi yang menguntungkan gimana, saya nggak punya kemampuannya. Nggak ada pesannya. Biarpun saya pengen tahu benar investasi itu bagaimana, karena terlalu sulit nggak bisa. Nah kadang-kadang kita punya motivasi dan kemampuan. Misalnya saya ingin mempelajari bagaimana berolahraga dengan benar. Motivasinya ada. Kemampuan untuk mempelajari hal itu juga ada. Nah, tetapi saya selalu mendapat distraksi. Ada banyak gangguan, ada banyak noise ketika pesan itu diberikan. Contohnya kalau kita ngirim pesan di sosial media, itu kesempatannya nggak ada. Mungkin kita sudah kirim pesan yang bagus, orang ada motivasinya, orang ada kemampuannya, tapi nggak ada kesempatannya. Karena banyak clutter gitu kan, pesan-pesan yang lain banyak, jadi kita mikirin pesan yang lain. Baru lihat detik.com gitu atau kompas.com, di pinggir kanan ada jualan Tokopedia, ada Shopee gitu, jadi baru baca sini langsung klik gitu kan. Beli apa nih, beli baju, beli sendal, beli tas. Nah, itu kesempatan. Nah, di elaboration likelihood model adalah ketika orang ini ya tidak memiliki motivasi, kemampuan atau kesempatan yang tinggi, tenang aja, ada triknya gitu yang disampaikan. Jadi kita nggak harus melalui pesan sentral. Kita bisa melalui pesan periferi. Yaitu dengan memberikan pesan yang berhubungan dengan kehidupannya sehari-hari. Berhubungan dengan hal-hal yang relevan untuk dirinya. Nah ini banyak kita lihat kalau kita ke pelosok-pelosok, terus ada caleg gitu kan. Iklannya itu kadang-kadang lucu-lucu. Nah itu periferi itu. Nah ada yang dia pakai baju apa, terus dia pakai tagline apa, ada yang jadi Spider-Man gitu kadang-kadang kan. Nah hal-hal itu karena mereka mungkin nggak punya kemampuan untuk memahami pesannya, memahami policy-policy, kebijakan-kebijakan yang akan diberikan setelah menjadi caleg. Ya, mereka mungkin tidak memiliki motivasi untuk tahu, atau mereka nggak memiliki kesempatan
Karena di kehidupan sehari-hari banyak pekerjaan, di jalanan itu juga banyak baliho-baliho yang lain. Di sosial media juga banyak hal. Sehingga yang dilakukan adalah periferi. Nah, periferi ini kita lakukan secara customisasi gitu ya. Kita personalize. Ya, apa yang penting untuk masing-masing individu. Gitu kan. Individu-individu itu tinggal di daerah yang berbeda, ya, punya nama yang berbeda-beda. Nah, hal itu dilakukan untuk menarik perhatian, gitu kan. Contohnya begini, dengan peripheral route, seorang lebih tertarik kepada penyajian makanan daripada jumlah nutrisi, selebriti yang memperkenalkan pola makan sehat, atau testimoni dari kawan dan keluarganya. Ya. Jadi bukan di kontennya itu, tetapi dari hal-hal yang relevan dalam hidupnya. Oke, jadi yang terjadi di sini, kalau dia nggak punya motivasi, kemampuan dan kesempatan itu, dia akan ada di sisi bawah, terus di sisi bawah sampai kita rubah ke sisi atas. Nah, itulah sebabnya kenapa yang literasinya rendah itu lebih bisa diterima, karena orang itu mempunyai kemampuan untuk memproses pesan. Nah, motivasi, kemampuan, proses pesan, ada kemampuan yang tinggi sehingga pesan itu mudah dipahami. Dan juga banyak orang yang menjadi influencers. Nah, influencers itu tujuannya adalah masuk ke dalam rute periferinya. Kenapa? Karena pesannya sulit. Jadi harus pakai influencer. Ya, sulit itu gimana? Sulit itu artinya membutuhkan proses pengambilan keputusan yang panjang. Nah, kalau kita lihat influencer-influencer itu kan memperkenalkan produk-produk yang nggak kita tahu. Produk yang nggak kita tahu itu kan kalau beli membutuhkan proses yang panjang. Nah, apakah kita tes dulu, kita takut-takut. Nah, influencer-influencer itu nggak memperkenalkan produk yang kita udah tahu. Yang memperkenalkan produk yang sudah terkenal. Ya, buang-buang uang aja kalau kita pakai produk yang pakai influencer untuk produk sudah terkenal. Nah, di sini kita masuk rute periferi. Ya. Persuaded by cues outside of message. Dipersuasi oleh elemen-elemen yang nggak ada hubungannya sama pesan tersebut. Oke. Memang efeknya nggak sebaik kalau kita menggunakan rute sentral. Ya. Tapi itu adalah satu langkah untuk mendekatkan orang untuk mendengarkan pesan kita. Jadi ini banyak dilakukan gitu ya, produk yang ditujukan untuk anak-anak. Ya, kalau kita lihat serial itu, ya kan, serial itu pasti ada karakter-karakter kartun. Nah, karena anak itu nggak tertarik dengan gizinya, anak itu tertarik dengan kartunnya. Nah, di belakang box serial itu ada teka-teki, kayak nyambung-nyambungin jalan mau kemana. Nah, itulah contoh dari periferi. Nah, di sini hal-hal yang menggunakan periferi itu biasanya menggunakan appeal yang sifatnya emosional, gitu ya, pendekatan yang sifatnya menggunakan emosi, menggunakan perasaan. Nah, contohnya di TV itu banyak sekali seperti itu. Ya, pasti ada keluarga. Iklan yang ada hubungannya dengan kesehatan ada gambar keluarganya. Iklan sabun mandi, iklan sampo, ya, kebersihan dan lain-lain. Ada keluarganya. Kenapa? Karena kita negara kolektivis. Kita itu senangnya rame-rame. Kita kalau ke restoran jarang lihat ada orang makan sendiri, gitu kan? Jadi sesuai dengan budayanya, emotional appeal itu adalah keluarga. Ya, orang kalau belum nikah tanya terus, gitu kan? Kolektivis. Gitu kan? Jadi di situ TV itu untuk emotional appeal. Nah, logical appeal nggak pakai televisi. Oke. Karena kalau kita lihat iklan di TV, biasanya kita ganti channelnya. Jadi TV itu kalau kita lihat iklan bukan untuk
diproses. Nah, inilah contohnya periferi. Ya. Kalau sekiranya topik itu susah dicerna, gitu kan, kita menggunakan iklan periferi di televisi. Nah, radio juga sama. Radio itu juga pendekatannya emosi. Oke. Nah, TV, radio, pendekatannya emosi. Kenapa? Karena kita nggak punya kesempatan kedua untuk memproses pesan itu. Makanya kalau perusahaan TBK bikin annual report, nggak mungkin di TV atau di radio gitu kan. Karena itu adalah sebuah message yang harus diproses. Message yang sifatnya dengan pendekatan emosi. Dengan misalnya merokok membahayakan kesehatan, gitu, pendekatan emosi. Nah, kalau menggunakan periphery route, gitu ya, rute periferi, kadang-kadang kita mesti mencoba memberikan resiko-resiko yang berbeda dari pesan-pesan sebelumnya. Contohnya begini, contohnya anak-anak SMA suka ngerokok. Kalau kita jelasin tentang kanker paru-paru, kayak mereka nggak terlalu suka dengernya. Kan? Tapi kalau dibilangin kalau kamu ngerokok nanti susah dapat pasangan, soalnya mulut kamu bau. Nah, itu lebih menarik, gitu kan, periferinya. Kenapa? Itu kena ke emosinya. Gitu kan, saya dapat pasangan, mulut saya bau, enak, bau rokok, oke, tertarik. Nah, apalagi kalau ada TV dan radio, gitu. Ih, apaan sih? Ih, mau, oga ah, gitu kan. Terus bau, terus dikucilkan di masyarakat, gitu kan, merokok. Nah, itu contohnya periferi, gitu. Jadi hal itu lebih relevan untuk si anak SMA itu daripada diajari tentang kanker mulut, ya, kanker paru-paru, dan lain-lain. Dan hal ini juga terjadi di iklan-iklan yang banyak kita lihat. Ya. Banyak produk itu nggak memperlihatkan kelebihannya, gitu ya. Produk mahal misalnya handphone ada kelebihannya S2 berapa sekarang? S2 3 ya. Kalau iPhone 15 kayaknya. Kayak beritanya di mana-mana iPhone 15. Tapi di pesan itu nggak diberitakan kelebihannya. Ya, apa sih bedanya 15 sama 14 sama 13? Nggak tahu saya. S23, 22, 24 nggak tahu. Yang diperlihatkan adalah kebersamaan orang, gaul, gitu kan. Saya bisa nyambung, saya dianggap oleh kawan-kawan. Nah, itulah periferi. Apa yang relevan untuk audiens kita? Dan kita melakukan pendekatan emosi. Dari mana? Dari media-media yang bisa mengantarkan emosi. Media-media mengantarkan emosi. Jadi contohnya, kalau kita nonton filmnya Harry Potter, pasti lebih emosi daripada baca bukunya. Gitu. Biarpun baca bukunya bisa dibayangkan, gitu kan. Tapi di situ apalagi kalau nonton di bioskop, gitu kan ada suaranya, ada musiknya dan lain-lain, ya lebih emosi, lebih banyak orang nangis sambil lihat film daripada baca buku. Oke, nah untuk mereka yang memiliki motivasi, kemampuan dan kesempatan, kita menggunakan pendekatan logis. Nah inilah kadang-kadang kita salah prasangka gitu ya, salah tebak gitu. Kita menjelaskan sesuatu secara logis. Dan seringkali itu, terutama kalau saya ngajar anak-anak S1 baru masuk gitu kan, dari SMA baru lulus S1 ya, penjelasan logis susah diterima bagi mereka. Nah, kenapa? Karena masuk perguruan tinggi mereka masih merasakan euforia. Euforia masuk, saya ketemu teman baru, saya bebas. Ya, nggak dulu waktu SMA saya diantar, dijemput, ditanyain pulangnya kapan, ya kuliah bebas. Ya. Kalau saya berikan mereka statistik gitu, nggak terima. Ya. Tapi kalau saya mulai dengan, oke, mari kita kerja berkelompok, mari kita kerja berpasang-pasangan. Mereka mendapatkan reward bahwa kalau saya pandai di kelas ini,
saya akan dianggap oleh kawan-kawan saya. Kalau saya pandai di kelas ini, pasangan rekan kerja saya menganggap kita bisa berkawan gitu. Saya bisa kelihatan pandai di kelas ini. Gitu. Jadi harus ada cara bagaimana reward untuk mereka itu sesuatu yang relevan. Harus ada cara bagaimana kita melewat periferinya karena hal ini nggak menarik buat mereka. Oke, kalau kita bicara fear appeal, hanya menakut-nakuti gitu ya. Hanya menakut-nakuti itu bukan fear appeal. Jadi kalau misalnya rokok, di luarnya ada gambar orang kena kanker leher apa kanker mulut, itu bukan fear appeal. Karena tidak ada solusinya. Gitu. Jadi kalau fear appeal yang baik itu kita diberikan masalah, tapi kita diberikan cara untuk mengatasinya. Itu fear appeal. Kalau hanya ketakutan aja, bukan fear appeal. Ada solusi dan ada caranya. Sampai caranya dan kita punya rasa percaya diri untuk melakukannya. Nah itu mungkin yang paling sulit. Gitu. Jadi makanya kita banyak orang bilang tuh fear mongering gitu ya. Menakut-nakuti gitu kan. Ini apa? Ini bisa mati, ini bisa sakit keras. Tapi ada solusinya enggak? Nah yang namanya fear appeal itu komplit gitu ya. Jadi fear appeal itu, ya, teknik berikutnya adalah fear appeal adalah di sini ada ancaman dan di sini ada petunjuk untuk mengatasi ancaman tersebut. Dan ancaman itu juga nggak bisa asal-asalan, gitu ya. Kayak misalnya ada cacar monyet, gitu kan. Awas lo bisa kena cacar monyet, gitu kan. Cacar monyet serem nggak? Serem banget. Tapi kita merasa kemungkinan terkena cacar monyet nggak besar, tapi ya ini lah knock on wood gitu ya orang bilangnya. Karena kita nggak mendengar hal itu sering kali. Jadi di ancaman itu harus ada dua hal. Pertama, ancaman itu berakibat fatal. Kedua, kita susceptible, gitu kan? Kita merasa nggak menimpa diri kita. Tuh. Nah, susceptible-nya dari mana? Susceptible-nya dari statistik, dari seringnya pesan itu diberikan. Jadi kita merasa bisa, saya bisa kena nih. Gitu kan. Mungkin HIV gitu kan. AIDS, HIV apakah mematikan? Sangat mematikan. Tapi apakah kita susceptible? Kita merasa ya mungkin sebagian besar orang merasa nggak susceptible, saya nggak kena gitu kan. Nah, untuk terjadi fear appeal harus ada susceptibility. Kamu bisa kena. Gitu. Kamu bisa kena, ini gampang menular, ini kamu bisa kena, susceptible. Gitu ya. Nyamuk, demam berdarah, kamu bisa kena karena ini dari air bersih. Gitu. Kalau ada genangan air, kamu bisa kena. Nah itu jadi di situ ada severity susceptibility. Jadi ada ancaman ini berakibat fatal, ancaman ini dapat menimpa diri kita. Nah mungkin kekurangan dari merokok menyebabkan kanker, mungkin di antara kawan-kawannya, keluarga-keluarganya ada yang umurnya sampai 70 tahun, ngerokok sehat-sehat aja. Jadi tidak ada elemen susceptibility-nya. Ya emang parah, kanker parah, tapi saya nggak merasa susceptible. Karena saya merasa lebih banyak kok orang yang nggak kena. Nah itu untuk ancaman aja harus seperti itu. Gitu ya. Kita gampang kena. Kadang-kadang misalnya anak saya hujan-hujanan gitu kan, nggak merasa susceptible, sakit. Udah sakit baru oke. Tahu saya susceptible, saya bisa kena nih, saya bisa sakit. Nah sakit pun juga ancamannya bukan sakit, ancamannya nggak bisa main sama teman-temannya, gitu kan, bukan bolosnya, gitu kan. Oke, nah ini baru separuh. Separuh lagi ini adalah hal yang sulit gitu. Jadi ada ancaman tapi saya tahu mengatasinya gimana. Tuh. Kayak misalnya banyak ular. Itu bukan fear appeal. Banyak ular ya,
nanti cara kamu kalau ada ular gimana caranya. Tuh, nah di petunjuk, gitu, petunjuk untuk mengatasi ancaman harus ada dua hal juga. Pertama, kita merasa diri kita mampu. Nah, kalau iklan merokok, mungkin ada orang yang sudah takut merokok, tahu dirinya bakal kena kanker, tapi dia merasa nggak mampu berhenti. Orang kalau merasa nggak mampu, dia akan melupakan hal itu, gitu kan? Susah banget nih, gitu ya. Misalnya, ya kamu kalau banyak makan gula, diabetes, tapi saya udah edik nih, susah menghilangkan gula, enak banget gula itu. Es krim, cake gitu kan, es kopi susu enak banget, saya nggak bisa. Nah, bukan viral juga. Karena kita memberikan petuah kepada orang yang sudah nggak percaya diri bahwa dia bisa mengubah gaya hidupnya. Nah, jadi pesannya itu, nah ini sulitnya kan, pesannya itu harus pesan yang orang punya percaya diri bahwa dia bisa melakukan petunjuk yang diberikan. Dia mau, dia bisa. Ya, jadi kalau misalnya ada bahaya gitu, pencet 911 gitu kan, 911 gitu kan, akhirnya gampang. Atau hotline, ada nomor hotline gitu untuk kalau misalnya kita depresi ada hotline. Nah itu virpil, ya depresi bisa kena semua orang, ya depresi menyiksa. Kalau ada depresi, tekan nomor ini nanti ada yang jawab. Nah itu baru virpil. Nah, dan yang terakhir adalah petunjuk tersebut dirasa benar. Jadi bahwa hal ini yang bisa kita lakukan ini bisa mengobati. Ya, misalnya diabetes susah, apa kira-kira yang bisa? Ya mungkin banyak minum air putih, jalan kaki, sebanyak mungkin. Saya merasa bisa banyak minum air putih dan jalan kaki sebanyak mungkin. Dan kedua, saya mesti yakin bahwa hal ini yang bisa saya lakukan bisa menghilangkan ancaman tersebut. Nah, makanya diagramnya seperti ini. Ya jelas ya, kalau misalnya ancamannya itu nggak ada susceptibility-nya, dia nggak ada respons, gitu kan? Nggak ada respons itu tuh. Misalnya lihat teman-teman saya ngerokok baik-baik aja, nggak ada respon. Nah tapi begitu masalahnya itu bisa ditakuti, nah tinggal dua hal ini, ya dia nggak punya kemampuan, dia jadi defensif gitu, berusaha dilupain. Udahlah saya diabetes, ya udahlah udah takdir gitulah, gimana lah sakit deh, bodo amat, gitu. Karena saya nggak bisa. Gitu. Kayak kita macet, ya terus udah jam masuk, ya udahlah bodo amat, gitu kan? Karena nggak ada solusinya. Gitu. Nah tapi begitu dia punya percaya diri, oke saya macet, ya. Tapi kalau saya jalan kaki aja ke tempat itu, saya bisa nyampe. Nah, saya punya percaya diri, high efficacy. Kemudian di situ baru ada hal-hal yang kita lakukan gitu untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian, ini tadi literasi masyarakat, gitu. Jadi pada akhirnya, ketika kita memberikan pesan, gitu ya, memberikan dengan literasi yang rendah, yang mudah dicerna. Nah, contohnya bagaimana kalau mudah dicerna? Nah, pertama adalah kalimat-kalimat pendek. Kalimat majemuk itu enggak efisien. Nah, yang banyak koma gitu kan, compound sentence gitu ya. Subjek, predikat, objek, titik, subjek, predikat, objek, titik, dan akan lebih efisien lagi kalau dengan langkah-langkah 1, 2, 3, 4, 5. Kata-kata ini ada levelnya. Yang mana kata-kata simple dan mana kata-kata berat. Jadi kalau di internet itu ada kalkulator health literacy calculator. Tapi sayangnya masih dalam bahasa Inggris. Mungkin satu hari kita bisa bikin dalam bahasa Indonesia. Oke, terima kasih.